SKMM. Jangan sampai, bagaimana sih sejarah SKMM untuk penjualan dan sistem itu yang paling rasional dari semua sistem yang sudah kita jalankan. Satu, sangat komunitas, sangat itu kualitas bagus karena buatan dari salah satu produsen di Makassar SKMM. Itu saya beri ganjaran bonus seharga tiket SKMM. SKMM lahirnya para juara. Bagaimana sih sejarah SKMM? Sejarah berdirinya SKMM itu dimulai dari tahun kemarin, yaitu 2022. Sebenarnya saya itu kan awalnya pemain ya. Saya sudah kemana-mana, dari lokal maupun ke luar kota. Saya naik, kemudian muncullah ide saya itu untuk selain sebagai pemain, saya coba menjadi penyelenggara. Kenapa? Karena juga bisa melayani para pemain-pemain yang ada di baik dalam kota maupun luar kota. Jadi dulu tuh saya sempat nyari keliling beberapa gantangan, nggak cocok. Akhirnya ada sebuah gantangan dimiliki oleh salah satu perangkat pemerintah yang dijual. Kemudian karena cocok, terutama dari lingkungannya ya, yang sangat adem, anginnya banyak, nyaman, tidak ada bising lalu lalang. Akhirnya saya setuju untuk saya beli. Nah, disitulah lahir awal dari SKMM. Untuk penjualan dan sistemnya itu, jujur SKMM ini kan bukan yang pertama ya di Mojokerto gantangannya, tapi kita ingin selalu lebih baik, sehingga saya selalu mencontoh gantangan-gantangan yang sudah mapan dan sudah sukses, yaitu memakai sistem G24, di mana sistem ini saya lihat menjadi harapan ke depan. Ya mungkin kita bisa berubah ya, kalau video ini nanti dilihat beberapa tahun lagi mungkin bisa berubah, tapi saat ini G24 adalah yang paling rasional dari semua sistem yang sudah kita jalani. Tim kita tuh sudah lama ya, tim kita udah lama, udah pengalaman, sudah banyak melalui metode penjurian. Tapi dari saya pribadi maupun tim G24 pengajuan terbuka ini yang paling ideal, dimana setiap hari hanya menilai 6 burung saja. Penjurian kita juga blog terbuka. G24 harapannya apa sih? Supaya meminimalisir adanya human error, baik yang disengaja maupun yang tidak. Seperti itu. Jadi memperingan kerja juri lah. Seperti itu. Untuk event di SKMM itu kita ada lakber. Yang pertama lokalan yang tiketnya murah dan berhadiah besar, monggo kalau para pemain mau hadir. Kita ada yang namanya SKMM Minion. Jadi khusus untuk event lokal, untuk event dengan apa ya, lebih menservis pemain. Tiketnya nggak mahal, hadiahnya bombastis. Namun untuk para pengejar prestasi dan pengejar kualitas atau juga pencari burung-burung prospek, itu kita adakan di event SKMM-nya. Sekarang yang orisinal itu tiap 2 minggu. Saat ini sih kita adakan di minggu kedua dan minggu keempat. Tapi tidak tahu nanti ke depan kita ada perkembangan. Jadi stay tune aja di Facebooknya Seduluran Kicamania Majapahit. Nah, di situ kita infokan semua kegiatan-kegiatan kita. Kita ini selain kita fokus ke gantangan ya, yang memang menjadi tujuan kita,
SKMM ini juga berusaha masuk di sisi merchandise. Sekarang itu kita luncurkan sangkar SKMM. Satu sangkar komunitas. Sangkar ini kualitas bagus karena buatan dari salah satu produsen di Jawa Tengah yang memproduksi sangkar BNL dan juga sangkar Ebot. Kita sekualitas. Yang kemudian kita juga kerjasama dengan Ebot Jaya, ya, sangkar SKMM Ebot Jaya. Selain sangkar komunitas, bisa juga digunakan di kelas sangkar di kelas Ebot Jaya seluruh Indonesia. Jadi benefitnya sangat banyak sekali. Lagian di event-event utama SKMM yang juara 1 memakai sangkar SKMM itu saya beri ganjaran bonus seharga tiket kurang lebih. Jadi tiket 1 juta bonus 1 juta. Tiket 500 bonus 500 bagi yang juara 1 memakai sangkar SKMM. Kemudian ke depan ya insya Allah kalau kita ada kesempatan dan punya diizinkan untuk berinovasi, kita ingin coba masuk di jualan pakaiannya ya, merchandise kaos SKMM dengan merek SKMM. Nanti tunggu tanggal mainnya, nanti kaos apa dan motif bagaimana kita tunggu saja ke depan. Sangkar SKMM tentu kita produksi yang paling banyak minatnya, yaitu sekarang mulai tidak menutup kemungkinan sih kita produksi untuk cendet dan juga hijau ataupun kenari. Nanti ke depan jika memang ada demand-nya ya dan permintaan dari pasar, insya Allah kita akan supply. Terus selama demand-nya belum, kita masih wait and see dulu, kita tunggu. Yang penting nanti ke depan kita akan coba launching. Kita pertama kita perhitungkan dulu dengan tim, kira-kira dengan kita launching sangkar kotak ini akan sukses apa enggak, akan bisa menaikkan derajat para pemain burung juga atau tidak. Kita perhitungkan matang dalam setiap keputusan yang kita ambil di SKMM. Jangan sampai kita sudah produksi sangkarnya banyak, ternyata permintaannya jauh, nanti babak belur kita. Tapi untuk kembali lagi ke SKMM, di event-event lainnya SKMM itu di kelas cucak hijau mulai bangkit. Nah, kenapa nggak launching aja sekalian? Maksudnya kita pakai dulu bikin sendiri. Ya, ya saya ucapkan terima kasih ke Mas Pekson ya yang memberikan masukan, itu luar biasa Mas. Itu saya akan diskusikan dengan tim. Betul kalau cucak hijau memang ramai di SKMM, sudah mulai naik. Kemarin 2 kali bongkar terus di Minion, G24, G24. Insya Allah coba jika kapasitas produksi dari produsen kita itu benar-benar pas, baik harga, hitungan harga, saya pasti akan launching seperti ini. Cendet dan kenari juga kita lihat sambil jalan. Saya nggak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, karena keputusan terburu-buru biasanya nggak emas. Harapan saya sebenarnya untuk SKMM itu bisa berkembang sama seperti gantangan-gantangan besar lain, terutama bisa bermanfaat, Mas. Bukan hanya untuk saya seorang ya, tapi untuk lingkungan di sekitarnya, para juri yang bekerja di situ, para panitia, para media yang bisa meliput, ya toh, penjual warung yang ada di sekitar, penjaga parkir, joki-joki burung, ya, owner-owner burung, penjual pakan hewan, kroto, jangkrik, ulat. Harapanku itu bisa bermanfaat dengan kita berkembang, makin besar SKMM, untuk makin banyak yang main. Kalau banyak yang main, banyak beli pakan, ya toh. Nanti jokinya juga banyak dirawat, burungnya banyak dirawat oleh joki-joki, itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Itulah sebenarnya tujuan utama SKMM. Hanya ini yang bisa saya lakukan.
di dalam kondisi ekonomi global kita yang sedang tidak baik-baik saja di era pasca Covid. Ya kurang kurang stabil. Jadi ini sumbangsih dari saya, semampu saya, salah satunya membangun SKMM. Semoga ke depan kita bisa bermanfaat untuk sesama manusia ya, pemain, menjual tadi makanan, minuman dan sekitarnya. Semoga bisa barokah dan hobi ini bisa kita jaga bersama-sama gitu. Jangan sampai ada yang namanya persaingan yang anarkis, terus apalagi persaingan yang menjatuhkan, fitnah. Nah itu saya paling nggak suka. Jadi kita bisa seduluran. Itulah kenapa kita namakan seduluran Kicau Mania Mojopahit. Semoga Kicau Mania semua elemen ya bisa bersatu membawa nama besar kota Mojopahit, Mojokerto. Seperti itu. Lahirnya sang juara. Penutupan. Ya monggo datang ke SKMM, seluruh pemain yang ingin merasakan penjurian SKMM, situasi lingkungan SKMM, bagaimana bisa melihat simulasi-simulasi pertandingan sebelum ke event-event besar. Kami sangat senang dan sangat bangga jika teman-teman semua datang di SKMM. Kami berharap SKMM bisa menelurkan para jawara-jawara lokal sebelum mengorbit ke tingkat provinsi ataupun nasional, sehingga di situ saya berikan semboyan SKMM lahirnya para juara.